Halo semuanya, balik lagi sama saya Wirama ya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas sebuah teks yang dimana teks ini pasti sudah banyak yang tahu ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, pasti kalian juga akan ketemu dengan jenis teks ini. Jadi penasaran teksnya apa? Ya, teksnya adalah descriptive text. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Apa kira-kira yang disebut dengan descriptive text? Jadi, descriptive text adalah sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan sebuah objek secara terperinci atau secara spesifik. Nah, objek di sini bisa bervariasi ya, bisa makhluk hidup dan juga bisa benda mati. Nah, untuk makhluk hidup, kalian bisa menjelaskan manusia kah? Atau kalian menjelaskan hewan? Atau bahkan tumbuhan. Nah, untuk benda matinya, itu ada beragam juga. Kalian bisa menjelaskan objek yang kalian ingin jelaskan seperti komputer, smartphone kalian, atau bahkan buah-buahan yang ada di sekitar. Nah, itu kalian bisa deskripsikan. Nah, sebenarnya descriptive text ini digunakan secara luas dalam kehidupan kita. Nah, banyak dari teman-teman mungkin yang sudah pernah atau sering menggunakan descriptive text untuk menjelaskan sebuah objek. Cuma kalian itu nggak sadar, gitu ya. Jadi descriptive text kalau kita ambil contoh, pengimplementasian dari teks ini mungkin bisa kita ambil dari seorang guide. Nah, di mana guide ini akan menjelaskan sebuah objek, ya, objek wisata dalam hal ini secara spesifik. Seperti tempatnya kah, nilai historisnya, keunikannya, dan lain sebagainya. Nah, itu dideskripsikan. Atau kalian juga kalau sebagai seorang pedagang, ya otomatis kalian akan punya produk, dan di sana kalian akan menjelaskan produk itu. Nah, di sanalah kalian akan menggunakan teks deskripsi ini. Cara pembuatan teks deskripsi cukup simpel sebenarnya. Kalian cuma harus mengikuti dua struktur yang ada di descriptive text ini. Nah, struktur yang pertama itu ada identification, dan yang kedua itu ada description. Identification ya, kita mulai dari paragraf ini dulu. Jadi identification itu adalah paragraf awal yang digunakan untuk memperkenalkan objek yang akan kita deskripsikan. Biar objek ini asal-usulnya jelas nih. Ini objek tentang apa, asalnya dari mana, atau mungkin fungsinya seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada description. Nah, di dalam description ini, kalian mendeskripsikan objek ini secara lebih terperinci. Seperti fungsi-fungsinya, ciri-ciri fisik, warna, dan lain sebagainya. Nah, jelasin di sana. Dan di sana juga kalian menyelipkan apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti kegunaannya atau lain sebagainya. Dalam membuat teks deskripsi, kalian wajib menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu? Ya, kalau kalian masih ingat timeline yang pernah saya jelasin, jadi teks deskripsi ini adalah menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu di masa sekarang atau masa saat ini ya. Sehingga otomatis secara garis waktu itu kejadiannya saat ini. Itulah kenapa kita harus menggunakan simple present tense dalam membuat descriptive text, guys. Oke, sebenarnya ada banyak contoh dari descriptive text ya, tapi kita coba buat satu, kita buat secara spontan aja. Seumpama nih saya ada sebuah t-shirt, nah t-shirt Learning with Wirama for example. Nah, di sana saya ingin mendeskripsikan t-shirt ini ke kalian. Nah, kalian bisa mulai dari identification-nya dulu. Nah, kalian bisa mulai seperti, ini adalah baju eksklusif dari Mr. Wirama. Sehingga kalian menjelaskan nih background dari baju ini atau t-shirt ini seperti apa. Kemudian kalian bisa mulai melanjutkan ke bagian deskripsi dan menjelaskan ciri-ciri dari t-shirt ini. Seperti baju ini menggunakan bahan yang lembut, berukuran ya, seumpama XL sehingga orang yang beratnya 60 sampai 80 kilo ke atas itu masih bisa pakai. Dan begitu seterusnya, kalian jelasin ciri-ciri fisiknya. Bisa dari warna, bisa dari jenis kainnya bahkan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian taruh di bagian deskripsi.
Alright, itu adalah descriptive text. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima. Dan jika kalian pikir masih ada yang kurang atau harus dibahas, silahkan kunjungi kolom komentar. And by the way, thank you for watching. See you in the next video, guys. Bye-bye.